Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rekson Nenggolan akan memandu acara kita untuk 1 jam ke depan dalam program acara Kamu Bisa dengan satu tajuk yang sangat menarik, mungkin akan baru bagi kita ya. Judulnya adalah Sejahtera dengan Olahan Galoba. Apa ini Galoba? Nanti kita akan diskusi dengan beberapa narasumber kita yang telah bersama dengan kami di studio pada malam hari ini. Di antaranya Dr. Pebi Jenri Polnaya, SPMP. Selamat malam Dr. Pebi, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih. Dr. Pebi, terima kasih telah bergabung dengan kami di studio Hope Channel pada malam hari ini. Dan Dr. Pebi adalah seorang akademisi dan peneliti di bidang pertanian dari Universitas Patimura di Ambon. Ya, kita juga didampingi oleh seorang rekan beliau, seorang ibu yang cantik, yakni Ibu Gilian Tetelepta, SPMSC. Selamat malam Ibu Gilian, apa kabar? Selamat malam Pak. Ya, kabar baik. Terima kasih Bu Gilian telah bersama dengan kami. Bu Gilian juga adalah seorang dosen dan peneliti dari Universitas Patimura di Ambon. Dan selain 2 narasumber praktisi kita juga akan didampingi 2 orang narasumber ahli yang telah bersama dengan kita di studio pada malam hari ini. Di antaranya Insinyur John Lee Woran MP. Selamat malam, Bapak John Lee Woran, apa kabar? Selamat malam Pak Rekson, selamat malam teman-teman narasumber, selamat malam pemirsa di mana saja berada. Salam Kamu Bisa. Terima kasih Pak John Lee telah bersama dengan kami. Pak John Lee adalah seorang akademisi di bidang kewirausahaan dari Universitas Papua ya di Manokwari ya Pak ya. Terima kasih telah bersama dengan kita. Kemudian kita juga bersama dengan Dr. Ruben Switono, SSI MSc. Selamat malam Dr. Ruben. Selamat malam para pemirsa Hope Channel Kamu Bisa. Ya, Dr. Ruben adalah seorang akademisi dari Universitas Advent di Bandung, dan kita akan ikuti bincang-bincang kita malam hari ini dengan topik sejahtera dengan olahan galoba. Apa ini galoba? Kita akan mulai dengan melihat sebuah tayangan berikut ini. Kalau kita berbicara galoba, ini boleh dibilang sebagai tanaman endemik ya di Maluku. Memang di beberapa daerah juga ada, tapi lebih banyak dikenal di Maluku. Nah, tanaman galoba ini sendiri kalau rasanya itu asam dan manis, dominan ke asam. Sehingga kalau dikonsumsi secara langsung, ya ada orang yang menyukainya, tapi juga tidak bisa dikonsumsi dalam jumlah yang besar, karena masih ada rasa asam. Nah, kami memikirkan bagaimana kalau diolah lebih lanjut, jadi tidak dikonsumsi dalam bentuk segar. Dan untuk itulah kemudian dicoba untuk pembuatan jelly drink. Harus dari bahan-bahan yang mempunyai rasa juga yang asam, sehingga terbentuk gel yang baik karena ada asam dan bahan pembentuk gel, misalnya CMC, misalnya jambuat, itu kemudian bisa terbentuk gel yang baik. Sebenarnya dalam pembuatan jelly drink itu biasanya juga ditambahkan asam sitrat. Jadi untuk membuat gel itu terbentuk dengan baik. Tetapi karena di galoba ini sudah berasa asam, maka kami tidak lagi menggunakan asam sitrat. Jadi asam yang berasal dari galoba itu dia sudah langsung membentuk gel yang baik pada pembuatan jelly drink. Rasanya masih ada sedikit asam dan lebih terasa kepada galoba. Kalau kita berbicara jelly drink, ini masih merupakan produk yang baru pertama kali kami coba membuatnya. Sehingga untuk pasarannya memang belum
belum bisa dipastikan apakah preferensi konsumen seperti apa. Tetapi kalau kita berbicara di tingkat penelitian, kami memperoleh bahwa jelly drink yang dibuat berbahan dasar galoba itu kemudian masih diterima oleh konsumen yang kami pakai untuk pengujian rasanya. Untuk itu ke depan kami mencoba akan membuat lagi jelly drink, lalu kemudian menguji preferensi masyarakat. Jadi bukan hanya panelis yang terbatas 30 orang atau 50 orang, tapi kami mencoba untuk lebih luas untuk melihat dulu preferensi masyarakat seperti apa, kemudian akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Saya PBJ Polnaya, kalau saya bisa, kamu bisa. Karya mulia, bisnis luar biasa. Luar biasa, terima kasih Dokter Pebi ya atas tayangan tadi. Dan kita mau berbincang-bincang dulu. Saya mulai dengan Dokter Pebi dulu. Ini galoba ini apa ini, Dokter Pebi, dan kenapa Bapak tertarik untuk menyebarluaskan informasi tentang potensi galoba ini? Masih mute Pak, boleh di-unmute dulu barangkali. Kalau kita bicara galoba, memang banyak orang yang belum mengetahuinya. Ya. Kalau anak-anak zaman sekarang itu juga malahan tidak tahu galoba itu seperti apa. Karena memang dicari di pasaran pun agak susah, dan anak-anak muda kalau lewat ya tidak tahu itu apa gitu. Nah, untuk itu kami mencoba ingin memperkenalkan. Jadi setelah dibaca, kami mendapatkan pengetahuan berdasarkan literatur dan menunjukkan bahwa galoba itu juga ternyata banyak dipakai sebagai obat alami. Ada yang dipakai di daerah-daerah tertentu untuk mengatasi rasa gatal misalnya, ada yang untuk batuk misalnya. Dan setelah diteliti, itu ternyata antioksidannya juga tinggi. Nah, kalau misalnya nilai gizinya juga bagus, manfaatnya juga banyak, tapi kemudian kalau tidak pernah dipakai, nah ini menjadi kerugian besar ya bagi kita. Nah, untuk itu kemudian kami mencoba untuk mengangkat. Karena dengan hal yang kecil seperti ini, kemudian mempunyai manfaat yang besar, kami ingin menunjukkan bahwa ini loh, ada tanaman endemik juga di Maluku, di lain tempat juga ada dengan nama-nama yang berbeda, tapi bermanfaat besar untuk bisa dikonsumsi. Mungkin dasarnya seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih Dokter Pebi. Mungkin sebelum kita lebih jauh nanti berbincang, ini khasnya di Maluku itu Pak ya. Ini apakah ini tanaman yang sudah dibudayakan secara umum atau masih tanaman liar Pak? Tanaman galoba ini ya sebenarnya kita tidak bisa menyebutkan tanaman ya Pak, karena kalau tanaman itu berarti sudah dibudidayakan. Ini galoba ini belum dibudidayakan. Okay. Ya, belum dibudidayakan. Lebih banyak ditemukan di hutan, ya, di kebun-kebun, ya, di tempat-tempat yang yang berhumus, ya, lebih banyak seperti itu. Jadi kalaupun ditanam di pekarangan rumah, ya itu pun ya sekedar ditanam, bukan dibudidayakan seperti itu. Oke. Jadi ini masih belum, artinya ini tanaman masih banyak sekali belum digunakan, sehingga Bapak melihat ini sebagai suatu potensi yang yang low cost untuk dijadikan menjadi sebuah produk yang bermanfaat ya Pak ya, begitu ya? Ya, seperti itu. Oke Pak. Nah, Bapak lihat seberapa banyak di daerah Bapak ini tanaman ini Pak? Apakah seandainya misalkan kita akan produksi ini secara massal, bahan baku akan cukup banyak tersedia atau kita perlu untuk membudidayakannya juga Pak? Dokter Pebi. Kalau kita lihat sebarannya memang belum pernah ada penelitian ya Pak. Belum pernah ada penelitian sebaran galoba, misalnya di Pulau Ambon saja, itu belum ada penelitian. Tetapi memang di hutan-hutan kalau kita masuk itu memang banyak ditumbuhi. Malahan ketika membuka ladang yang baru itu biasanya dibabat habis, ya tidak digunakan. Nah, jadi untuk potensinya memang kami belum tahu seberapa banyak tersedia.
Baik, terima kasih Dokter Pebi. Nanti sebelum kita berbincang tentang mau dijadikan apa ini ya Pak ya. Kalau di Ambon sendiri, ini kan Bapak tanda tadi ini tidak perlu ditanam karena banyak tersedia di hutan dan bisa diambil begitu saja dan masih tersedia cukup banyak. Dan kalau seandainya nih Pak ya, misalkan potensinya ini akan besar nanti, apakah tanaman galuba ini bisa dibudidayakan Pak? Dan syarat tumbuhnya apa aja? Di daerah mana dia yang cocok nih tumbuhnya Pak? Ya Pak. Tanaman galuba sendiri ini merupakan keluarga dari tanaman jahe Pak, satu keluarga. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat budidayanya, tanaman galuba ini sendiri bisa bertumbuh dari rimpang ya atau rhizome. Jadi tunas yang ada pada rhizome itu bisa diambil kemudian ditanam. Nah, untuk budidayanya sendiri kalau misalnya tertarik untuk budidaya ya kita harus menyiapkan lahannya. Nah, tanah yang baik untuk pertumbuhan galuba ini adalah tanah yang berhumus. Jadi itu yang menjadi kesukaannya untuk pertumbuhannya. Nah, kemudian untuk bibitnya, jadi ini nanti harus pembibitan. Jadi kita bisa mengambil rimpang yang sudah ada tunasnya, kemudian kita bisa melakukan pembibitan. Nah, nanti bibit yang baik ya itu yang dipakai untuk penanaman. Nah, untuk lahannya sendiri pH yang baik untuk tanah itu adalah sekitar 6,8 sampai 7,5 ya untuk pH yang baik. Tanah yang biasa dipakai adalah tanah yang berwarna merah coklat. Nah, untuk bibit jahe yang baik itu kemudian nanti diambil, nah kemudian di lahannya itu dibersihkan gulma-gulmanya, dibiarkan dulu dicangkul penggemburan. Nah, kan karena itu adalah rimpang, ya kita berusaha untuk daerahnya itu gembur supaya pertumbuhan rimpang itu akan lebih baik. Kemudian untuk perawatannya memang tidak terlalu sulit ya dirawat seperti juga tanaman-tanaman lainnya. Nah, tapi perawatan tetap harus dilakukan. Nah, perawatan itu menjadi penting. Nah, kemudian untuk panennya kalau di hutan yang biasa kita dapat itu biasanya sekitar 4 sampai 5 bulan kita sudah bisa mendapatkan tanaman galuba, buah galuba. Seperti itu, Pak. Wah, ini menarik sekali. Dalam 4 sampai 5 bulan dia bisa ini Pak ya. Padahal di hutan yang dalam tanda petik tidak perlu terlalu banyak perawatan ya Pak ya. Ini berbeda walaupun Bapak bilang tadi masih dalam kelompok tanaman jahe yang mungkin membutuhkan waktu sampai 9 bulan. Ini setengah dari tanaman jahe ya Pak ya. Wah, ini menarik. Dokter Pebi, sebelum nanti kita bicara lebih detail, mungkin Bapak bisa jelaskan tanaman galuba ini manfaatnya bisa untuk apa aja? Apakah bisa di sayur, apakah bisa di apa? Selain nanti kita bicara lebih khusus satu section tertentu tentang manfaatnya. Tapi mungkin Bapak bisa terangkan kira-kira sejauh ini orang-orang di Ambon memanfaatkan galuba ini sebagai apa, Pak? Ya, nanti Ibu Gilian kalau mau menambahkan juga boleh. Ya, tanaman galuba ada di beberapa tempat. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalau di tempat kami ada satu desa yang namanya Piliana, itu mereka sudah menggunakan galuba itu sebagai obat batuk. Ada di tempat lain juga, mereka juga menggunakan sebagai obat gatal-gatal. Nah, di kami itu bisa dimakan secara segar, tapi seperti tadi saya bilang, ya tidak semua orang ya kalau misalnya tidak terlalu suka asam mereka tidak mengkonsumsinya dengan dalam jumlah besar. Tapi kalau saya ya lumayan enak, ada asam dan manisnya. Nah, biasanya juga galuba ini dimasukkan dalam campuran es buah misalnya. Ya, itu biasanya juga dipakai. Nah, tetapi untuk pembuatan yang lain ya sebagai bahan-bahan tambahan itu digunakan, Pak.
Baik, terima kasih Dokter Feby. Saya ingin ke Ibu Gilian nih. Ibu Gilian, ini nggak banyak orang yang tahu tentang Galoba, apalagi tadi potensinya dan manfaatnya ya. Dan kali ini kita mencoba berbicara potensi tanaman Galoba untuk dijadikan sebuah minuman jelly drink yang secara potensi dapat dikomersialkan ya, dikomersialkan. Kenapa mungkin pernah buat penelitian tentang ini, latar belakangnya kenapa Ibu tertarik, tim Ibu tertarik ya di Ambon untuk meneliti potensi dari ini. Ada mungkin Ibu bisa ceritakan kenapa awalnya, bagaimana awalnya Ibu sampai tertarik kok Galoba, kenapa bukan yang lain gitu. Ya Pak, terima kasih. Tim kami memang memiliki tujuan tertentu untuk melakukan penelitian tentang jelly drink. Kebanyakan ini jelly drink yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Feby bahwa buah Galoba ini dia hanya biasanya dikonsumsi secara segar, seperti itu. Ya, dia hanya dikonsumsi secara segar. Dia memiliki rasa yang sangat asam, tapi ada sedikit kombinasi dengan manis. Nah, buah Galoba ini juga dia masih belum banyak diolah untuk dijadikan produk-produk olahan yang lain. Sehingga kami dari tim peneliti kami sendiri ini memiliki berniat untuk mengembangkan Galoba tersebut untuk dijadikan jelly drink. Nah, jelly drink ini dia merupakan salah satu minuman yang semi padat yang biasa disukai oleh anak-anak. Tapi dari segala umur juga bisa mengonsumsinya, baik remaja, orang dewasa maupun lansia. Karena dia memiliki antioksidan yang tinggi dan memiliki serat yang tinggi sehingga dia juga bisa bermanfaat sebagai penunda rasa lapar ketika dikonsumsi seperti itu. Oke, ini menarik nih Bu. Industri minuman ya, ini Galoba menjadi sebuah minuman jelly drink ya. Target marketnya itu kemana? Ibu tadi mengatakan anak-anak, tapi bisa dikonsumsi ini ya orang dewasa juga ya, tergantung bagaimana kita memasarkan dan mengemasnya. Lalu pertanyaan kami Bu ya, ini apakah sudah pernah dilakukan uji rasa tentang rasa Galoba ini? Apakah sudah dilakukan dan bagaimana respon dari responden terhadap rasa dari Galoba itu seandainya dibuat jadi jelly drink, Bu? Ya, untuk pembuatan jelly drink dari Galoba sendiri, kami baru melakukan pengujian terhadap panelis yang di lingkungan kampus saja seperti itu, belum untuk masyarakat yang luas. Nah, dari hasil penelitian kami itu, para responden atau panelis ini memberikan tingkat kesukaan yang sangat tinggi terhadap rasa, aroma, dan tekstur dari Galoba tersendiri. Galoba setelah dibuat menjadi jelly drink ini, dia memiliki aroma dan rasa yang sangat manis. Dia memiliki aroma yang ciri khas, aroma tinggi dari Galoba tersendiri. Jadi, dia menurut saya jelly drink dari Galoba ini dia memiliki potensi yang sangat besar untuk dipasarkan karena memang dari panelis yang mencoba untuk jelly drink Galoba tersebut ini dia memiliki tingkat responden yang sangat tinggi terhadap kesukaan dari jelly drink tersebut. Oke. Ibu, ini semakin menarik diskusi kita, Ibu Gilian. Ibu Gilian, kalau boleh tahu nih ya, bagaimana cara Ibu untuk buat, ini siapa tahu nanti ada tertarik industri atau ibu-ibu di rumah barangkali ya, atau mungkin ya iseng lalu ada Galoba, ya khususnya di Ambon, oh ini ternyata menarik ini untuk jadi minuman. Gimana caranya bikinnya Bu, jelly drink itu sampai bahan-bahannya apa aja dan bagaimana cara buatnya untuk supaya tanaman yang tidak berguna ini ternyata nikmat loh rasanya. Gimana caranya Bu buatnya? Mungkin barangkali boleh dijelaskan Bu Gilian. Iya, terima kasih. Pertama ini untuk membuat jelly drink dari Galoba. Pertama ini karena Galobanya ini dia memiliki kulit atau bentuknya seperti jantung pisau tadi yang sudah ditunjukkan. Kita kupas dulu dia punya bagian kulit luarnya, kemudian kita ambil bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya ini masih terbungkus lagi dengan kulit. Karena dia bagian dalamnya ini ketika dilepas dia agak sedikit lengket, makanya kita lakukan dulu pencucian. Nah, setelah lakukan pencucian, kita lakukan blanching atau dikukus. Dikukus ini tujuannya untuk memperpanjang proses pengawetan, dia melunakkan jaringan dan sebagainya. Nah, setelah dilakukan proses pengukusan, setelah itu kalau bagian kulitnya yang luar itu dikupas dan dia di blender
dicampur dengan air dan di blender. Perbandingan air dan galoba ini bisa digunakan 1:2. Jadi galoba misalnya Anda menggunakan 100 gram, berarti air yang digunakan bisa menggunakan 200 ml. Setelah itu di blender. Nah, setelah dilakukan proses blender, kemudian kita saring. Kita lakukan saring, penyaringan supaya memisahkan dia punya bijinya dan kita dapat sari buahnya. Nah, setelah dapat sari buahnya itu bisa dimasak dengan menggunakan gula. Ditambahkan gula karena yang tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Feby bahwa galoba ini memiliki rasa yang asam, makanya ditambahkan gula. Nah, untuk penambahan gula tersendiri itu juga dia berfungsi untuk memperbaiki tekstur dari jelly drink tersebut. Nah, setelah dimasak dengan gula, kemudian kita tambahkan dengan agent pembentuk gel seperti misalnya CMC, gam arak, gam guar. Kita juga bisa menggunakan karagenan dan juga bisa menggunakan agar-agar tepung yang mudah didapat. Nah, setelah ditambahkan, kita lakukan proses pemasakan sampai dia matang. Setelah itu kita dinginkan hingga membentuk gel. Demikian proses pembuatannya. Baik. Ibu Feby, nanti saya akan masih ke Ibu, tapi coba kita akan lihat tayangan berikut yang bagaimana tim Ibu memproses tanaman galoba ini menjadi jelly drink. Coba kita lihat sebuah tayangan berikut ini, pemirsa. Pertama-tama kita mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, galoba. Yang kedua, gam guar sebagai pengental. Yang ketiga, asam sitrat. Dan yang terakhir, gula. Untuk proses pembuatannya, yang pertama, buah galoba, kita kupas bagian kulit luarnya, kemudian kita ambil bagian dalamnya. Setelah itu, bagian dalam ini dikukus selama 30 menit. Setelah itu, kita kupas bagian kulit luarnya dan kita ambil bagian daging buahnya. Oke pemirsa, wah menarik sekali tadi Ibu Gillian ya. Ibu Gillian itu tadi kalau lihat ya, itu proses buatnya itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya Bu ya? Iya, betul Pak. Apakah perlu harus ada mesin besar atau modal besar untuk buatnya atau bisa dibuat secara rumahan juga nih Bu? Bisa dibuat secara rumahan Pak. Bisa Karena rumahan. alat-alatnya sangat sederhana ya. Oke, nah ini kan kita bicara potensi ya, dan ini bisa dibuat secara rumahan, kemudian nanti bisa dijual dan dikomersialkan. Bu, kalau seandainya misalkan kita coba berhitung-berhitung ya, ini kita supaya tujuan kita adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di Ambon ini yang banyak galobanya. Kalau kita mau hitung-hitung nih, galoba tadi itu seandainya dibuat dalam paket yang Ibu buat tadi itu ya, mau di harga produksi buat itunya itu berapa kira-kira Bu, dan bisa kita jual berapa kira-kira harganya?
untuk kalau dari proses pembuatannya tersebut itu bahan-bahan yang dibutuhkan itu berdasarkan perhitungan kami itu membutuhkan modal sekitar 94 sampai 100 ribu seperti itu. Nah, kalau dari harga tersebut itu untuk mendapatkan Galoba itu sebanyak 24 cup dari 98.000 tersebut. Nah, untuk mendapatkan dari 24 cup itu biasanya kami menjualnya itu bisa dijual satu cup itu dengan harga 5.000. 5.000 ya. 5.000 kali 24 berarti berapa itu, Bu? Itu bisa ya secara produksi tidak. Kalau tadi Ibu bilang cost-nya itu 100.000, kemudian kita jual 5.000 dikali 20 hampir nggak terlalu ada untung, Bu. Kecuali misalkan kita bisa jual di harga 10.000 ya. Oke. Karena tapi mungkin cupnya dalam ukuran yang kecil seperti itu. Oke, bisa juga, tapi memang ini karena Ibu sedang buatnya itu dalam skala kecil ya. Nanti begitu misalkan kita buat dalam skala yang lebih besar, cost-nya harusnya bisa turun ya. Tapi itu menarik ininya. Nah, oke. Tapi itu berarti kita cost per masing-masing satuan itu, satu cup itu sekitar 5.000 ya, Bu ya? Apa? Biaya untuk buat dengan tambahan jelly dan lain-lain itu kira-kira tadi satu untuk cup itu berarti sekitar 5.000 ya, per 100.000 dibagi 20 ya, 24 jadinya ya oke lah, sekitar kurang dari 5.000. Oke, tidak terlalu ini. Sepanjang kita bisa jual di atas 5.000 berarti bisa mendatangkan untung ya, mungkin 7.000 atau 10.000. Baik, nanti kita akan berdiskusi lebih panjang tentang hal ini, Ibu Gillian dan Dr. Feby. Kita juga bersama dengan Dr. Ruben dan Bapak John Lee. Pemirsa, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan kepada para narasumber kita yang akan memberikan tanggapan. Namun kita akan lihat dulu hasil review dari tim Hope Channel tentang program acara Kamu Bisa pada periode yang lalu dalam sebuah tayangan berikut ini. Ella, Nia, Dalam acara UIKB. Langsung yang pertama. Kira-kira itu. jahe merah dong. Ini ya, Oke, jahe merah. Pernah mencicipi? Pernah. Pernah nanam nggak? Pernah. Gambar apa kak ini? Tanaman apa? Lengkuas. Oke. Hei! Bener ya? Pernah lihat? Pernah. Mencicipi juga. Yang berikutnya, tanaman apa kak ini? Kecombrang. Ding, 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 ding. Pernah? Di ikan arsik. Oh, oke, siap. Apa ini? Pernah lihat nggak sebenarnya? Ini kayaknya Bemotong. Oke. Kalau bemotong sendiri tahu nggak? Oke. tahu ini apaan. Kecombrang. Yeay. Kecombrang. Tanaman apakah ini? Tahu. Lengkuas. Oke. Biasanya ini dipakai untuk apa? Sepengetahuan Ellen. Ikan kali, maksudnya buat kuah ikan. Oh. Tanaman apakah ini? Oh, ya. Mana ini? Tadang. Oke, lengkuas. Masak ikan bebek kali ya. Oke, ikan. Ikan atau bebek nih? Ya, bebek. Oke. Ya. Tanaman apakah ini? Ini kayak tadi nih. Jadi tadi yang ini. Nah, tanaman apakah ini? Merah. Apa itu dia apa? Tapi pernah lihat nggak by the way? Pernah sih tapi nggak tahu namanya apa. Ini tadi ya. Kecombrang. Kecombrang ya. Apa ini? Rimpang pacing. Oke, pernah mencicipi? Ini bisa dimakan ya? Bisa. Mungkin bisa aja.
Mangap. Udah pernah lihat sebelumnya? Tidak pernah. Ini aku pernah lihat ini deh. Ini kayaknya ini ya. Bemotong. Kenapa memilih ini adalah bemotong? Pernah lihat? Kayaknya dia itu berawal dari B deh. Pernah lihat? Pernah, tapi apa namanya? Ayo. Ini kah? Rimpang Paci. Nggak tahu ya, ini aja deh. Galoba. Ya, pernah mencicipi ini? Enggak. Ini adalah galoba. Oke, menurut Nia sendiri, tanaman galoba ini kalau diolah kira-kira bisa untuk menghasilkan apa? Minyak. Oke. Jadi minyak galoba ya? Galoba aja nggak tahu. Jelly kali. Jelly drink ya? Atau keripik aja kali ya? Keripik galoba. Iya. Jadi Jadi itu kenapa? bisa dipotong-potong terus digoreng. Oh, Jadi oke. kerupuk. Keripik. Ini kali keripik. Keripik galoba buatan Valisa. Mau tahu gimana cara membuat atau cara pengolahan kok bisa jadi jelly drink? Saksikan hanya di Kamu Bisa. Karya mulia bisnis luar biasa. Hey! Pemirsa, itu dia UIKB, uji ingatan, kamu bisa ya, menarik sekali tayangannya, sangat kreatif mereka ya. Oke, kita lanjutkan diskusi kita. Saya ingin ke Pak John Lee nih. Pak John Lee ini tim peneliti dari Ambon ini, Universitas Patimura di Ambon, sangat kreatif nih, mencoba melihat sebuah peluang yang belum dimanfaatkan di sana. Bagaimana tanggapan Bapak tentang para peneliti di sana? Topik mereka ini menjadikan sebuah tanaman galoba yang masih ditelantarkan, dibiarkan begitu saja, kemudian mengusulkannya dan mengintroduce ke kita sekarang ini untuk bisa dijadikan minuman jelly drink, bahkan tadi rencananya akan dikomersilkan. Gimana tanggapan Pak John Lee ini? Ya, betul. Jadi Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam, termasuk sumber daya lokal di setiap daerah. Apalagi tadi Pak Febi sudah sampaikan bahwa tanaman galoba ini termasuk endemik ya, dan belum banyak yang tahu, padahal sebetulnya mudah untuk dibudidaya. Dan kalau syarat-syarat tumbuhnya itu tersedia, kemudian topsoilnya cukup, dia akan tumbuh subur, sehingga hasilnya juga akan banyak. Dan berikut yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman kita dari Patimura ini sudah mencoba untuk mengkomersilkan tanaman lokal ini, dan ternyata memang berhasil. Tadi dalam hitungan-hitungan ongkos produksinya ya tidak terlalu besar ya, tetapi kita barangkali perlu mengaturnya di kemasan ya. Kemudian tidak hanya juga untuk satu jenis produk, tapi barangkali juga perlu kita berinovasi, kemudian menciptakan produk-produk yang lain yang bahan bakunya sama. Sehingga tidak hanya tergantung pada minuman jelly ini, tapi juga produk-produk yang lain yang menggunakan bahan baku yang sama bisa menghasilkan produk baru, sehingga prospek pasarnya itu akan menjadi lebih luas. Dan kalau prospek ke pasar menjadi lebih luas, segmen pasar juga akan terbentuk lebih banyak, maka marginnya kita pasti akan menjadi lebih besar. Barangkali demikian untuk sementara. Baik, terima kasih Pak John Lee. Saya ingin ke Dr. Ruben nih. Dr. Ruben, ini galoba ini belum banyak orang yang tahu ya. Dan saya teringat dengan ginger ya. Ginger ini juga banyak dijadikan minuman ya. Dan ada tagline katanya kalau ginger itu bagus untuk ya kesehatan khususnya kaum pria nih katanya nih ya. Walaupun memang ini masih kita lihat di dua ini tadi Pak Dr. Pebi menjelaskan sebenarnya manfaat kesehatan dari galoba ini baik ya Pak. Saya tidak tahu apakah
Pak Dr. Ruben sudah mencoba riset tentang galoba ini, ya. Menurut riset kalau kita membandingkan tadi ginger, bukan ginger, satu lagi itu yang semacam ginger itu dengan galoba ini, seandainya mau dijadikan komersil tadi itu, kira-kira saran dari Pak Ruben gimana? Manfaatnya dulu deh, manfaat dari galoba ini yang khas yang mungkin bisa diangkat juga nanti jadi minuman berenergi atau minuman apa gitu. Kira-kira ada saran nggak kepada para tim peneliti kita dari Ambon nih, Pak Ruben? Baik, terima kasih. Untuk galoba sendiri memang unik karena walaupun dia termasuk di kelompok jahe-jahean ya, jahe-jahean itu terkenal dengan rimpangnya. Namun untuk galoba adalah kelompok atau keluarga jahe dari family Zingiberaceae yang berbuah. Jadi buahnya ini yang diambil sebagai produk. Mungkin kalau seperti jahe mungkin yang kita ambil ada rimpangnya sendiri kan. Tapi kalau untuk galoba yang diambil adalah buahnya. Ada beberapa, hanya sedikit dari family Zingiberaceae atau family jahe-jahean ini yang berbuah, yang buahnya dikonsumsi. Ada satu lagi dari genus Alpinia. Nah, Alpinia ini dikenal juga dengan blueberry ginger. Jadi dia unik, tidak banyak. Hanya beberapa saja, mungkin 4 atau 5 saja yang diambil buahnya dari jahe-jahean ini. Nah, jadi karena buahnya yang diambil memang tidak seperti jahe yang lain, karena jahe yang diambil adalah rimpangnya, ya. Nah, itu untuk dari sisi anatomi tumbuhannya nih kalau kita berbicara dan penggunaannya. Nah, galoba itu sendiri boleh dikatakan termasuk tanaman yang agak langka, jarang ditemukan ya. Di beberapa tempat bisa ditemukan, tetapi di kebanyakan yang lain tidak. Di Halmahera, di daerah Tasik juga ada ya yang melaporkannya. Kemudian di daerah Lampung tidak banyak. Mungkin penyebabnya adalah karena belum dieksplorasi lebih banyak tentang manfaat dari galoba itu sendiri. Kalau tanaman itu memiliki manfaat yang sudah disebarluaskan, mungkin masyarakat akan menggunakan lebih banyak ya dari galoba. Bahasa Indonesianya sendiri yang saya coba cari adalah disebut dengan pining bawang. Ya, pining bawang namanya. Tapi kita tetap menggunakan bahasa galoba juga. Nah, karena belum banyak yang eksplorasi atau meneliti tentang galoba, tentu saja mungkin minat untuk memperbanyaknya juga mungkin masih kurang ya. Tapi dengan penelitian yang konsumsi galoba tadi dengan lebih banyak, mungkin akan lebih banyak juga masyarakat yang akan bercocok tanam untuk tanaman galoba ini sendiri. Nah, untuk galoba mungkin boleh dikatakan sangat unik karena walaupun yang diambil buahnya, tetapi dia masih termasuk kelompok jahe-jahean yang memiliki cukup banyak manfaat. Ya, sebenarnya memiliki cukup banyak manfaat. Ada beberapa penelitian yang saya coba cari. Salah satunya dia memiliki antioksidan yang lumayan tinggi, cukup tinggi ya. Karena keluarga jahe ini umumnya memiliki aktivitas antioksidan yang baik. Ya. Kemudian dia juga sudah diuji untuk anti radang dan satu lagi mungkin, yaitu untuk menjaga ginjal. Ya, jadi disebut dengan nephroprotector atau ya memelihara ginjal ya. Nah, itu fungsi galoba. Mungkin dari fungsi atau manfaat galoba secara kesehatan ini yang bisa dijual, menambah nilai jual dari produk yang akan diproduksi. Sehingga orang tidak hanya semata hanya makan mengenyangkan perut, tetapi memberikan satu makanan yang bermakna kesehatan juga ya. Yang memberikan efek kesehatan. Nah, mungkin dengan banyaknya zat-zat unik ya yang adanya di buah galoba ini, itu akan menambah manfaat dari galoba itu sendiri untuk kesehatan. Memang
belum banyak penelitian ini mungkin juga disebabkan karena agak sulit juga untuk mendapatkan sumber galoba itu sendiri. Ya, maksudnya mungkin di beberapa tempat seperti di Halmahera ataupun di Ambon bisa dengan mudah melakukan penelitian tentang galoba, tetapi mungkin di tempat-tempat lain tidak terlalu banyak karena sulit untuk mendapatkan sumber-sumbernya. Nah, ini mungkin yang bisa kita dorong untuk masyarakat untuk menggunakan galoba, karena walaupun baru sedikit fungsi-fungsi yang diketahui karena penelitiannya juga baru sedikit, dan itu mungkin hanya ada di Indonesia barangkali dan sebagian mungkin di Filipina, tetapi jika produk-produk tadi seperti yang dipaparkan hari ini sebagai dalam bentuk jelly, itu akan menambah manfaat dan minat masyarakat untuk mengkonsumsi galoba dengan lebih baik lagi. Mungkin begitu Pak Reksa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Dr. Feby dan Ibu Gillian nih. Ibu Gillian, datra.com saya sempat baca tadi mencatat bahwa Unpati pernah melakukan tahun 2019 ini penelitian tentang manfaat buah galoba untuk pengobatan HIV/AIDS. Bagaimana kelanjutan dari penelitian ini? Boleh di-share atau barangkali Ibu pernah dengar ini Unpati menurut gatra.com rektornya waktu itu adalah Bapak Profesor Dr. M.J. Sapteno menjelaskan ke publik bahwa diadakan penelitian terhadap manfaat galoba sebagai potensinya adalah sebagai pengobatan HIV/AIDS. Sejauh mana penelitiannya tentang hal ini, Bu, sejauh ini? Atau Pak Feby silakan ya. Terima kasih Pak. Jadi memang benar di salah satu dosen kami dari Fakultas MIPA itu telah melakukan ya, pengujian untuk aktivitas antioksidan juga. Lalu kemudian dia juga menguji terkait dengan HIV/AIDS. Jadi bagaimana galoba itu bisa menahan racun juga. Jadi itu lumayan baik. Jadi galoba bisa menahan racun dan dia tidak tersebar. Nah, pengujian-pengujian lanjutannya memang sementara dilakukan. Informasi terakhir memang ini saya belum dengar juga Pak. Bagaimana kelanjutannya? Apakah memang sudah menjadikan seperti kapsul misalnya atau tablet misalnya, itu saya belum mendengar kabarnya. Mungkin hasil penelitiannya belum diumumkan ke kami yang ada di Unpati juga. Baik, terima kasih. Kita harapkan penelitian tentang hal ini akan sangat meluas nanti Pak ya. Kita senang Bapak tim dari Unpati mencoba mengeksplor potensi galoba yang belum banyak orang tahu, dan pada saat ini kita coba bicarakan. Saya ingin kembali ke Pak John Lee nih. Pak John Lee ini ada yang menarik tadi dalam hitungan tadi ya. Sebenarnya belum terlalu tinggi ya, hanya mungkin karena pemanfaatannya masih dalam skala kecil sehingga cost-nya cukup besar tadi sampai di 5.000, dan kalau dijual di harga tadi menghasilkan 24 ya, 24 cup ya, hanya kita dapat 4 cup. Marginnya kecil sekali masih ya. Mungkin ada komentar Bapak tentang hal ini. Itu belum termasuk tadi kalau kita bicara kemasan, biaya periklanan dan lain-lain. Memperhatikan ini, apa saran Pak John Lee kalau seandainya nanti jelly drink kita ini kemudian akan dikomersilkan Pak? Jangan sampai kemudian mereka investasi besar-besaran untuk dikomersilkan, ternyata secara studi kelayakannya cost-nya masih terlalu tinggi. Gimana saran Pak John Lee? Masih mute Pak John Lee? Pertama, produk ini kan baru uji coba. Lalu dimunculkan dalam bentuk kemasan-kemasan siap untuk dikonsumsi. Itu artinya bahwa belum banyak konsumen yang tahu. Jadi caranya adalah memang kita harus gencar untuk promosi, buat propaganda ya. Apakah lewat media sosial, kemudian kita sebarkan leaflet, kemudian kita cantumkan kandungan-kandungan gizi yang terdapat di dalamnya, atau katakanlah seperti yang disampaikan tadi, antioksidannya kita munculkan dalam bentuk angka-angka sehingga konsumen akan banyak tahu tentang manfaat dari galoba ini.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau dorong agar konsumen akan menjadi lebih banyak, memang kita harus memunculkan produk-produk yang kemasannya menarik sehingga bisa mendongkrak harganya dan pada akhirnya bisa menutupi biaya. Walaupun ongkos produksinya tadi sudah disampaikan tidak terlalu besar, tapi untuk mendapatkan margin yang lebih besar atau katakanlah profit ya, maka kita harus membuat kemasan-kemasan yang menarik dan tidak berhenti untuk memberikan promosi-promosi yang gencar. Sehingga dengan demikian satu ketika akan banyak konsumen yang tertarik kemudian mereka mengkonsumsinya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kita harus konsisten ya dalam menyampaikan produk, tidak boleh berubah-berubah dan biasanya produk yang kita sudah sampaikan kalau konsumen sudah tahu bahwa ini produk yang sangat bagus ya dan kualitasnya sangat meyakinkan, maka konsumen juga akan terus-menerus untuk membeli ya produk yang kita sedang tawarkan. Jadi seperti itu Pak Rekson. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Ibu Gillian. Ibu, Ibu kelihatannya tadi sangat bagus ketika di tahap produksi ya, di tahapan produksi tadi. Kemudian, tapi seandainya ini kita akan komersilkan, Ibu Gillian ya, seandainya kita akan komersil. Kira-kira Ibu optimis nggak bahwa ini akan pasar akan terima ini? Dibanding dengan jelly-jelly yang lain, produk yang lain, Ibu lihat ini bagaimana kalau dibanding dengan yang lain? Ya, kalau menurut saya ya, produk jelly drink dari Galoba ini, dia memiliki peluang yang sangat bagus dalam bisnis. Karena seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Jonli dan Pak Feby, bahwa Galoba ini kita bisa memunculkan dia punya keunggulan-keunggulan tersendiri. Seperti tadi sudah disampaikan, dia mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi. Dan dia juga secara diteliti memiliki kemampuan untuk sebagai obat HIV seperti itu. Jadi dari keunggulan-keunggulan tersebut, saya yakin bahwa produk jelly drink dari Galoba ini dia memiliki peluang yang sangat besar untuk dipasarkan. Ya. Seperti itu. Bagus sekali. Saya ingin ke Dr. Feby. Dr. Feby, ini ada kita mendengar kata ginseng ya. Ini juga sering dijadikan bahan minuman nih ya. Dan tadi Dr. Ruben mencoba mengatakan mereka kalau orang meminum ginseng ya ada tagline itu menambah stamina dan lain-lain gitu ya. Sehingga orang tertarik untuk meminumnya. Nah, seandainya kita mau memasarkan ginseng juga relatif baru di pasar, tapi ketika mereka punya tagline tadi menambah stamina pria misalkan ya, orang suka mengkonsumsi minuman yang mengandung ginseng. Nah, seandainya Galoba ini kita mau produksi tadi mengikuti polanya ginseng tadi, tagline apa kira-kira yang kira-kira bagus untuk kita sampaikan kepada masyarakat sehingga itu akan menarik untuk dikonsumsi oleh masyarakat seperti yang diusulkan oleh Pak Dr. Ruben tadi. Masih mute Pak Debi. Halo? Ya Pak. Oke, sekarang. Jadi tagline-nya bisa saja ya, Galoba meningkatkan imunitas tubuh. Oke. Ya, itu menarik ya. Ya, itu sebenarnya enggak, walaupun tadi saya katakan penelitian-penelitian tentang aspek produksi, aspek tadi, tapi menggali potensi seperti ginseng tadi itu, Pak, saya yakin itu akan dengan cepat mengangkat Galoba. Bahasanya kita temukan sebuah tagline yang cukup bagus seperti ginseng, stamina gitu ya, identik dengan stamina. Itu saya pikir tim peneliti kita dari Unpati juga perlu memikirkan satu manfaat yang signifikan yang akan menarik masyarakat sehingga kemudian ketika ini misalkan siap untuk diproduksi, dia akan dapat diterima oleh masyarakat. Oke, nah satu pertanyaan lagi lain Pak Debi ini. Ini kan memang sekarang ini masih Bapak bilang di hutan ya, di hutan lalu kemudian
boleh diambil masyarakat karena memang masih tersedia. Seandainya nanti kemudian pasar sudah melihat potensi ini dan kemudian orang akan ambil ya. Dalam tayangan yang tulisan yang saya baca di Gatra yang saya kutip tadi itu katanya ini juga mulai dikembangkan di Amerika Latin ya, menurut Pak Prof. Rektor dari Unpati. Nah, seandainya misalkan tadi Bapak sebenarnya udah buat syarat tumbuhnya, seandainya kemudian ini nanti kemudian akan besar, lalu kemudian diperlukan budidaya, apakah tadi Bapak sudah syarat tumbuh, tapi saya ingin menyoroti ini cocoknya ini di tempat yang dingin, di panas, atau di semua tempat nih Pak bisa tumbuh? Artinya susah nggak untuk tanam ini galoba? Kok selama ini hanya di Ambon aja yang adanya? Ya, untuk daerah tumbuhnya dia lebih di daerah yang lembab, Pak, yang lebih banyak ditumbuhi oleh humus. Nah, jadi daerah-daerah seperti itu yang lebih disukai. Kalau daerah panas, daerah yang kering agak susah. Dengan pH tanah juga harus sesuai untuk pH netral. Seperti gambut bisa tumbuh nggak nih Pak? Nggak bisa. Nggak bisa, itu asamnya tinggi sekali. Oke. Baik, apakah kalau seandainya misalkan kita budidayakan tanaman galoba ini, apakah ini juga bisa ditanam seperti di rumah gitu, di pekarangan? Apakah bisa tumbuh bagus Pak? Apakah ada bunganya juga yang menarik? Ada bunganya juga Pak. Dan kalau misalnya ditanam di pekarangan, kita masih bisa menggunakan polybag, sebenarnya juga masih bisa. Masih ya. Oke, Ibu Gilian, saya ingin bertanya ke Ibu Gilian karena Ibu seorang wanita suka masak tentunya ya. Ini tadi katanya ada rasa asamnya gitu ya. Rasa asam ini biasanya suka dibuat dicampur dengan ikan. Kalau di Batak itu ada namanya arsik, itu jadi ini. Apakah tanaman buah galoba ini cocok untuk dibuat jadi asam-asaman untuk tanaman nggak Bu? Pernah dibuat nggak di sana? Kalau yang saya tahu itu buah galoba ini juga biasanya bisa ditambahkan dengan sebagai tambahan untuk rujak seperti itu. Jadi dia memberikan asam juga untuk pada makanan rujak seperti itu. Yang saya tahu. Tapi kalau untuk kayak tambahan untuk mungkin seperti makanan arsik dan sebagainya itu kayaknya belum pernah dengar seperti itu. Belum pernah ya, ke ikan belum pernah dicampur ya Bu kan? Soalnya Ambon banyak ikan, belum ya? Iya, tidak ada seperti itu. Kebanyakan ke rujak juga bisa. Oke. Kita akan lanjutkan diskusi kita dalam waktu yang singkat ini, namun kita akan lihat sebuah tayangan video yang merupakan testimoni tentang galoba jelly drink ini. Awal mula saya melihat minuman jelly drink galoba ini mungkin sekitaran 5 tahun terakhir sejak saya datang di Ambon. Biasanya saya dan teman-teman itu mengkonsumsi galoba ini dalam bentuk buah karena pada zaman dulu itu belum ada yang namanya jelly drink. Namun dengan perkembangan zaman, sekarang sudah muncul produk yang namanya jelly drink galoba. Saat saya masih kecil, saya dan teman-teman itu sering pergi ke hutan, lalu kami menemukan buah galoba sendiri. Jadi saat itu kami biasanya memakannya itu dalam bentuk buah saja. Sedangkan kalau jelly drink ini sendiri, saya mengenalnya itu dari tahun 2019. Jelly drink galoba ini memiliki rasa yang khas, yaitu ada asam dan manis-manisnya gitu. Terus selain memiliki rasa yang khas, dia juga memiliki manfaat yang baik buat tubuh loh, yaitu kayak akan antioksidan, sehingga bukan cuma hanya sebagai minuman sehari-hari, tapi dia juga bisa untuk manfaatnya itu bagi tubuhnya itu ada juga. Untuk desain kemasannya itu dibuat semenarik mungkin agar konsumen yang mau membeli produk ini tidak ragu-ragu, karena dari kemasannya saja sudah menarik, apalagi rasanya pasti enak. Terus juga perbedaannya jelly drink galoba ini dengan jelly drink yang lainnya. Biasanya kan jelly drink yang lain itu terbuat dari kelapa, sementara jelly drink galoba ini dia terbuat dari panganan khas lokal Ambon. Gitu kan. Jadi dia ini kaya akan khasiat.
kan biasanya jelly drink pada umumnya itu memiliki berbagai macam rasa, dari mulai jelly drink rasa anggur, kelapa, mangga, dan stroberi. Jelly drink Galoba ini merupakan satu proses penganeka-ragaman pangan yang dimana bahan dasar untuk membuat jelly drink Galoba ini adalah dari pangan lokal, yaitu di Maluku, khususnya yang lebih kita kenal yaitu di Pulau Ambon. Produknya ini dibuat dalam skala besar, dan juga untuk pemasarannya jangan di wilayah Kota Ambon saja, bila perlu harus ekspor ke luar Kota Ambon, dan bahkan harus tembus pasar Asia bila perlu. Untuk desain kemasannya itu dibuat semenarik mungkin agar konsumen yang mau membeli produk ini tidak ragu-ragu, karena dari kemasannya saja sudah menarik, apalagi rasanya pasti enak. Saran saya untuk produk jelly drink Galoba ini sendiri mungkin bisa dipasarkan melalui marketplace. Jadi biar orang lain dari luar Maluku juga bisa merasakan jelly drink dari khas dari Maluku sendiri, yaitu jelly drink dari Galoba. Jelly drink Galoba mantap. Jelly drink Galoba enak. Jelly drink Galoba mantap. Wah, saya senang dengan apa namanya tadi tayangannya mengatakan kalau boleh jelly drink Galoba ini diproduksi bukan dan dipasarkan bukan hanya di Indonesia tapi ke pasar Asia dan mancanegara. Wah, keren sekali. Mudah-mudahan nanti akan ada investor yang kemudian tertarik untuk bekerja sama dengan Unpati dalam produksi dan komersialisasi minuman jelly drink Galoba. Baik, waktu kita tinggal sedikit, tapi saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Debbie dulu sebagai closing remark, menjelaskan, mengintroduce kembali, mensamerikan apa yang kita bicarakan sekarang, sehingga pemirsa juga akan mengerti tentang Galoba ini yang belum banyak tahu. Nanti kemudian kita berikan kesempatan juga kepada Ibu Gillian, sesudah Bapak Debbie. Mas Emir. Jadi Galoba ini merupakan tanaman atau tumbuhan yang masih belum banyak dipakai, kemudian tetapi mengandung manfaat yang cukup tinggi. Salah satunya dari sisi nilai gizinya, antioksidannya tinggi, bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam, baik itu dalam bentuk segar maupun dalam bentuk olahan. Bentuk olahan inilah yang harus dikembangkan untuk mencapai pasar yang lebih luas. Nah, semoga penelitian ini bisa berkembang dan bisa menjadi yang baik juga untuk peningkatan ilmu pengetahuan maupun juga untuk produksi. Baik, Pak Debbie, sebelum saya lanjut ke Ibu Gillian, ada sebuah pertanyaan dari Bu Rilesi Lelahi yang bertanya, saya ada tanaman Galoba dan tumbuh subur, tapi tak pernah berbunga. Itu kenapa kira-kira Pak Gillian tuh? Memang lebih banyak tumbuhnya melalui rimpang. Jadi bunganya tidak terlalu banyak. Jadi yang lebih utama untuk pertumbuhannya, untuk perbanyakannya itu melalui rimpang, melalui rizom. Oke, terima kasih. Saya ingin ke Ibu Gillian. Ibu Gillian, harapannya ke depan ini bagaimana ini, Bu Gillian? Saya senang dengan mahasiswa Ibu tadi yang bilang, wah kalau boleh ini dikomersialkan bukan hanya di Indonesia, tapi sampai ke Asia katanya. Iya, benar sekali ya. Memang Galoba ini terutama permen jelly Galoba ya, dia memang kayak banyak harus yang diperbaiki. Mulai dari yang tadi disebutkan oleh dia punya kemasannya, dia punya mungkin pemasarannya seperti itu. Mungkin dari kemasannya dulu kita memperbaikinya seperti itu, sehingga kalau dari kemasannya sudah diperbaiki, orang akan memiliki niat untuk membelinya itu tinggi, karena biasanya kalau membeli suatu produk itu biasanya kita lihat dulu dari kemasannya kalau menarik, produknya menarik, maka akan meningkatkan daya jual dari produk tersebut. Jadi mungkin dari kami peneliti, kami mungkin juga akan memperbaiki kemasannya dulu seperti itu, Pak. Oke, ini Ibu serius nggak mengkomersialkan ini, Bu, kira-kira? Unpati? Iya, Pak, pasti. Iya, pasti. Apalagi kalau sudah dilihat dari tadi, dia punya kandungan gizi serta manfaat kesehatan yang tinggi, itu pasti, Pak. Mantap.
Mantap, puji Tuhan. Oke, closing remark ini Dr. Ruben dan Pak John Lee terakhir. Silakan Dr. Ruben. Baik, Galoba sebagai imun booster. Nah, itu Sebagai bagus imun- tagline-nya itu. Oke. Galoba sebagai imun booster ini kan dengan sejuta manfaat ya, yang belum tereksplor semuanya. Ya, saya pikir luar biasa kalau kita bisa mengangkat produk lokal menjadi produk yang hebat ya. Produk hebat dalam hal ini salah satunya adalah jelly drink, produk yang hebat untuk meningkatkan imun. Asalnya lokal tapi bisa keluar. Kenapa? Memiliki rasa yang unik, salah satunya dengan rasa yang tidak hanya manis tetapi ada sedikit asamnya dan itu membuat nyaman kan. Kalau kita merasa nyaman mengkonsumsi sesuatu, pasti akan diulang lagi untuk mengkonsumsinya. Dan ini akan meningkatkan produksi. Tapi ingat, mungkin yang menjadi kendala adalah harus juga ditambah dengan bagaimana membudidayakannya secara pertanian. Karena mungkin selama ini masih mengandalkan produk-produk Galoba yang berasal dari hutan. Nah, sekarang mungkin bagaimana dia bisa diperbanyak dengan budidaya pertanian dan mungkin teknik-teknik khusus supaya dia berbunga dengan lebih banyak ya, tentu saja seperti Ibu tadi yang bertanya bagaimana menghasilkan buah punya tanamannya tapi tidak bisa berbunga. Nah, ini kan kita nggak bisa dapat hasilnya kan ya, seperti itu. Baik, Tentu terima saja, kasih Dr. ya, Ruben. dari Waktu sisi kita pertanian Pak John perlu, Lee, ya. waktu kita sudah lewat ini, tidak apa-apa Pak John Lee ya. Saya atas nama kru Hope Channel dan ASI Indonesia mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita, Pak Pebi, Bu Gilian, Pak John Lee, dan Dr. Ruben atas partisipasi malam hari ini. Semoga tayangan kita malam hari ini akan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Tuhan memberkati, kamu bisa.